Halo semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini, saya akan kembali mempresentasikan tugas saya. Selamat menonton. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Louis Kosser yang membahas tentang the function of social conflict. Dalam presentasi saya kali ini terdapat 4 unsur. Yang pertama, biografi Louis Kosser, konflik sosial, gagasan-gagasan Louis Kosser, dan contohnya. Pertama, biografi. Louis Kosser lahir di kota Berlin tahun 1913. Setelah Perang Dunia Kedua, Louis Kosser mengajar di Universitas Chicago. Louis Kosser mendapat gelar PhD dari Universitas Columbia pada tahun 1968. Selain itu, gelar guru besar Kosser didapat dari Universitas Brandeis, dan di universitas ini pula Kosser banyak berkiprah di dunia sosiologi. Pada tahun 1975, Kosser terpilih menjadi presiden American Association Sociology. Karya Kosser yang sangat terkenal adalah The Function of Social Conflict. Berikut karya-karya Kosser, antara lain Kosser meninggal pada tanggal 8 Juli 2003 di Cambridge pada usia 49 tahun. Latar belakang munculnya teori. Munculnya pemikiran Kosser tentang fungsi konflik sosial dapat dijelaskan dengan melihat kondisi intelektual, sosial, dan politik pada saat itu. Kondisi intelektual adalah respon Kosser atas dominasi pemikiran teori struktural fungsional dari Theo Talcott Parsons dan Robert Camerton, yang merupakan orientasi dominasi dalam sosiologi Amerika pada pertengahan tahun 1950. Teori struktural fungsional sangat menekankan proses-proses sosial yang didasarkan pada nilai atau konsensus normatif keteraturan dan keselarasan. Teori ini juga memandang masyarakat berada dalam posisi yang aman, damai, tentram, bersatu tanpa adanya konflik di antara mereka. Kosser menolak terhadap pendapat mayoritas sosiologi Amerika yang berprasangka buruk terhadap konsep dan fungsi konflik sosial. Dalam pandangan Kosser, konflik tidak serta-merta merusak, berkonotasi disfungsional, disintegrasi, ataupun patologis untuk sistem di mana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif untuk menguntungkan sistem itu. Konflik sosial pandangan Louis Kosser. Konflik itu tidak harus merusak atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Konflik sosial. Kosser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka. Kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisasikan tujuan-tujuan lawan untuk melukai atau mengeliminasi lawan-lawan mereka. Konflik sosial menurut Kosser, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak serta-merta menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi keberlangsungannya tatanan masyarakat. Bagi Kosser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Kosser bermaksud bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Umumnya, analisa Kosser mengenai fungsi konflik
sosial dapat dipandang sebagai suatu alternatif terhadap perspektif teori konflik radikal yang diinspirasi dari pandangan Marxis. Menurut Coser, konflik itu memiliki fungsi sosial. Coser memadukan antara dua teori, yaitu teori fungsional struktural dan teori konflik. Teori konflik yang dikembangkan Coser disebut fungsionalisme konflik sosial. Berikut gagasan-gagasan Louis Coser. Yang pertama adalah proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi yang pertama adalah sebagai berikut. 1. Kekuatan solidaritas internal dan integrasi akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Yang kedua, integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batasan. Yang ketiga, di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengotakan dan semakin tingginya tekanan pada konsensus dan konformitas. Proposisi selanjutnya, yang keempat, para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi. Kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke dalam jalan yang benar, mereka mungkin akan diusir atau dimasukkan ke dalam pengawasan yang ketat. Yang terakhir, yang kelima, sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekelompokan, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu mungkin semakin berkurang. Mungkin ya. Jadi, dalam konflik tentu saja terdapat manajemen konflik. Di manajemen konflik itu ada namanya kartu penyelamat atau safety valve. Di situ terdapat 3. Yang pertama, keterbukaan dalam relasi dan komunikasi. Jadi di sini harus ada keterbukaan dalam mengomunikasikan apa kepentingannya. Seperti kita harus melihat, menilai, mengetahui, dan mengutarakan kepentingan kita. Yang kedua, melembagakan komunikasi itu. Jadi, kita harus mengomunikasikan lembaga-lembaga tersebut seperti, maksudnya lembaga ini adalah jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, mencari pemecahannya bersama. Di sini itu resolusi konflik. Konflik realitas dan konflik tidak realitas. Konflik realitas atau konflik yang nyata dilihat dari akar penyebabnya. Penyebabnya adalah perebutan material. Konflik tidak realitas atau konflik tidak nyata pun dilihat dari akar penyebabnya. Disebabkan dari sumber daya yang tidak material, seperti harga diri, ideologi, keagamaan, identitas, dan lain sebagainya. Berikut ciri konflik realitas. Yang pertama, konflik muncul dari frustasi atas tuntutan khusus dalam hubungan dan dari perkiraan keuntungan anggota dan yang diarahkan pada objek frustasi. Di samping itu, konflik merupakan keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Dapat kita garis bawahi, konflik merupakan keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, konflik merupakan alat untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu. Langkah-langkah untuk mencapai hasil ini jelas disetujui oleh kebudayaan mereka. Dengan kata lain, konflik realitas sebenarnya mengejar power, status yang langka, sumber daya, dan nilai-nilai. Dapat digarisbawahi lagi ya, bahwa ini mengejar kekuasaan, kekuatan, status, sumber daya, dan nilai. Yang ketiga, konflik berhenti jika aktor dapat menemukan pengganti yang sejajar dan memuaskan untuk mendapatkan hasil akhir. Berarti di sini sang aktor berhenti melakukan konflik jika dia sudah mendapatkan penggantinya. Yang keempat, konflik realistik terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kita dapat
digarisbawahi lagi ya. Ada pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuannya tersebut. Gagasan-gagasan Louis Koster selanjutnya adalah permusuhan dan hubungan sosial yang erat. Bahwa perilaku bermusuhan terjadi lebih siap pada kelompok yang memiliki hubungan sosial yang erat. Hubungan yang dekat dikarakteristikkan oleh interaksi yang berulang dan melibatkan kepribadian total dari anggota dan struktur motivasinya. Konflik yang cukup hebat dalam keluarga besar, bangunan hubungan sosial yang dikembangkan bersifat keseluruhan dengan melibatkan konflik dan hubungan-hubungan yang akrab. Ketika konflik terjadi, seluruh energi pun dilibatkan. Berikut contoh fungsi konflik. Yang pertama, konflik di India dengan Inggris yang berujung kemerdekaan bagi negaranya. Mahatma Gandhi merupakan sosok yang memperjuangkan kemerdekaan di India tanpa adanya kekerasan. Ini merupakan konflik yang nyata karena memperebutkan wilayah. Yang kedua, itu contoh kasus penistaan agama oleh mantan gubernur DKI Jakarta yang berujung konflik. Kita ketahui beberapa saat yang lalu, konflik ini terjadi secara tidak sengaja karena pada saat itu Gubernur DKI Jakarta sedang melakukan pemberdayaan dan tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang mungkin menyinggung bagi umat beragama Muslim lainnya. Dan di sini masyarakat Muslim tuh mulai geram. Mereka berkumpul menjadi satu hingga membuat gerakan 212 pada saat itu dan meminta pihak berwajib untuk segera menuntaskan masalah ini. Konflik ini tergolong konflik yang tak nyata karena konflik ini berakar dari agama. Yang ketiga, konflik Tolikara di Papua tahun 2016. Konflik ini terjadi di antara warga dua distrik, terjadi karena dianggap program dana strategis pemberdayaan ekonomi kampung yang tidak adil. Jika kita lihat secara sosiologi, konflik ini dapat diselesaikan dengan manajemen konflik, yaitu dengan kartu penyelamatan. Gitu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika kalian ada pertanyaan atau masukan, kalian bisa isi di kolom komen ya. Maaf bila saya banyak salah atau banyak salah dalam pengucapannya atau tulisannya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.